Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di Pangandaran. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Anda Sri Rahayu. Saya merupakan fasilitator dari perusahaan Pangandaran Wisata Seru. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan kerja saya. Nah, di sebelah kiri saya yaitu ada driver yang bernama Bapak Insan. Saya dulu ke Bapak Insan. Halo. Nah, kalian jangan khawatir ya, karena Bapak Insan ini sudah berpengalaman 10 tahun menjadi driver. Di sebelah di kanan saya yaitu ada Bapak Rizky sebagai co-driver. Saya hai dulu ke Bapak Rizky. Halo. Nah, di sebelah driver yaitu ada tour leader, yaitu yang bernama Ibu Putri. Saya hai dulu ke Ibu Putri. Halo Ibu Putri. Nah, yang terakhir di belakang kalian yaitu ada fotografer yang bernama Ibu Sabila. Saya dulu ke Ibu Sabila. Halo semuanya. Nah, kalian tahu nggak kita ini mau kemana ya? Belum gak tahu. Nah, kita ini akan menuju ke salah satu destinasi wisata yang ada di Pangandaran, yaitu Pantai Timur Pangandaran. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit informasi tentang Pantai Timur Pangandaran. Nah, Pantai Timur Pangandaran ini terkenal dengan matahari terbitnya atau sunrise-nya. Dan kegiatan water sport atau wisata bahari seperti banana boat, paddleboard, terus jet ski, snorkeling, dan lain-lain. Nah, Pantai Timur Pangandaran ini juga menjadi tempat yang menarik untuk melihat aktivitas para nelayan yang mencari ikan dengan jaring erepnya. Sebuah kearifan lokal yang masih terjaga. Oke, jadi berdirinya di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai destinasi yang akan kita tuju. Ada yang tahu kita akan pergi ke destinasi apa? Tidak tahu. Oke, jadi kita akan pergi ke Citumang. Citumang salah satu destinasi wisata yang ada di Pangandaran bertemakan body rafting. Sesampainya di sana kita akan disuruh berjalan kaki sekitar 900 meter menuju start. Nah, di sana kita bisa melakukan lompat tebing sekitar 7 atau 8 meter dan bisa bergelantungan. Nah, akan tetapi ini bagi yang berani, tidak memaksakan bagi yang takut. Dan juga tidak perlu panik ibu-ibu karena ibu-ibu bapak-bapak karena di sana sudah disediakan pelampung bagi yang tidak bisa berenang. Nah, nanti di sana juga kita akan mengarungi aliran sungai yang berjarak sekitar 1 atau 2 kilometer dengan jarak tempuh hingga 2 atau 3 jam tergantung air sungai. Untuk fasilitas lainnya kita bisa di sana ada tempat parkir yang luas dan juga pusat informasi, restoran seafood dan lain-lain. Destinasi wisata Pantai Karangini. Nah, Bapak dan Ibu sudah ada yang tahu belum? Pantai Karangini itu asal-usulnya gimana sih? Belum. Oh iya, nanti saya jelaskan ya. Tapi sebelumnya mohon maaf ada yang ketinggalan untuk teteh fotografer. Nih, ada di depan saya. Nah, untuk teteh fotografer ini bernama Teteh Sabila ya. Jadi Teteh Sabila ini nanti yang akan mendokumentasikan perjalanan Bapak dan Ibu kali ini. Oke. Baik, lanjut yang tadi ya. Untuk asal-usul Pantai Karangini. Jadi, Pantai Karangini itu
asal-usulnya namanya karena ada sebuah legenda dari sepasang kakek dan nenek di sebuah kampung Karangtanjung. Nah, mereka bernama Arga Piara dan Nini Ambu Kolot. Lalu pada suatu hari, sang kakek yang sedang sakit terpaksa harus mencari persediaan makanan karena sudah tidak mencukupi lagi. Sang nenek pun sudah tidak bisa menahan keinginan sang kakek. Namun, beberapa hari dinanti, sang kakek tak kunjung pulang. Nenek pun pergi ke pantai lalu berdoa. Dan setelah berdoa, sang nenek melihat di balik laut ada perwujudan kakek yang merupakan perwujudan dari batuan karang. Lalu nenek pun berdoa lagi kepada sang penjaga laut selatan agar bisa terus bersama sang kakek. Dan doanya pun dikabulkan. Perlahan-lahan tubuh sang nenek berubah menjadi batuan karang yang mirip serupa dengan perwujudan kakek. Nah, itu dia. Lalu masyarakat Ciamis juga menyebut kalau batuan karang dari perwujudan kakek disebut sebagai balai kambang. Kenapa disebut balai kambang? Karena batunya yang mengambang dan jika dinaiki akan bergoyang. Nah, dan lalu untuk perwujudan nenek, tentunya inilah nama dari asal-usul pantai tersebut. Jadi Pantai Karang ini. Nah, itulah dia ya Bapak dan Ibu asal-usulnya. Semoga bisa dapat dimengerti oleh Bapak dan Ibu dan semoga juga bisa menambah wawasan. Saya di sini akan menjelaskan salah satu destinasi yang ada di Pangandaran, yaitu Santira River Tubing. Santira River Tubing beralamat di Desa Silasari, Kecamatan Pergi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Jarak dari pusat kota Pangandaran sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan mobil pribadi. Aktivitas yang dapat dilakukan di Santira River Tubing, kita bisa melakukan river tubing menyusuri sungai sepanjang sekitar 1,5 km dengan durasi sekitar 2-3 jam. Kita dapat juga menyusuri 4 gua basah, ada gua Gendang, ada gua Panjang Santira, ada gua Lewi Panjang, dan ada juga gua Lengkong. Ada juga kita bisa melewati jeram. Ada jeram Batu Munding, ada jeram Sindang Melang, dan ada juga jeram Lewi Panjang. Dan kita bisa melewati air terjun. Ada air terjun Kembar, ada air terjun Mini, ada air terjun 3, ada air terjun Tirai, dan selanjutnya. Dan kita juga dapat melakukan loncatan dari tebing untuk ketinggian, ada yang ketinggian 5 meter sampai ada juga yang ketinggian 8 meter. Dapat juga berfoto di spot-spot yang alami. Setelah menunggu perjalanan, kita sampai juga di Santira River Tubing. Nah, sebelum turun, alangkah baiknya Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa mengecek dulu barang-barang sebelum turun. Barang-barang dicek dulu, takutnya ada yang tertinggal di dalam bus. Kita akan melakukan beberapa aktivitas ya. Bisa saat sudah sampai di sana, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa berfoto spot di depan gerbang yang berwajah ikan hiu, yang seolah-olah kalian akan memasuki rahang ikan hiu. Nah, di sana juga ada bukit kecil yang ditumbuhi oleh pohon pandan wong dengan padang hijau yang luas, menawarkan pemandangan laut Samudra Hindia yang mirip dengan ikan tanah laut yang ada di Bali. Nah, di sana juga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengunjungi ke area konservasi ikan penyu yang dikelola oleh Pokwakmas atau kelompok masyarakat pengawas sekitar 150-200 meter dari area utama pantai. Nah, di sana bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat ikan penyu hijau, tampayan, pipih. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu juga berkesempatan untuk melepas sukit ke laut ketika musimnya. Itu semua sebagai edukasi lingkungan. Nah, sebelumnya, bagaimana kesan-pesannya hari ini saat datang ke Pantai Batu Hiu? Seru banget, luar biasa. Melihat batu yang ada di tengah-tengah laut yang mirip ikan hiu. Iya, seru banget, lucu. Masya Allah. Nah, terima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah
mengikuti acara dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf mungkin dari perkataan saya, tingkah laku saya, atau dari rekan-rekan tim saya yang membuat ibu-ibu dan bapak-bapak kurang nyaman. Semoga perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu semua selama sampai tujuan tetap sehat. Saya Sabila Jupianingrum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.